pagi-pagi sarapan dikit aja, asal ya buat ganjel. Nanti makan siang baru babat. Del, minyak kok banyakan lu sih? Pasti lu masaknya 2 ya? Enggak, satu bungkus doang. Ah, mana mungkin satu bungkus. Masa banyakan lu daripada punya gue? Ini namanya mie kembar. Ah, curang lo. Mana ada sih mie kembar? Ada, Mon. Kalau lihat bungkusnya. Kelihatan lu ngalingin sih. Warnanya sama nggak? Sama. Ukurannya? Ya walaupun belum gue ukur juga tahu sama. Gambarnya? Sama. Dalamnya juga sama, Mon. Bumbu-bumbunya sama juga. Nah, itu namanya mie kembar. Emang satu dus isinya sama semua. Ya berarti satu dus kembar semua. Itu ya? Iya, makan, Mon. Loh, tapi lu nggak adil, Del. Biar adil, gue bagi mie lo. Lah, Bon, ini gue lagi makan, kurang ajar banget lo, Bon. Iya, biar adil lah. Iya, biar lalu kan ada itu. Ini kenapa? Iya, jangan, ya, dikit doang. Lu apa-apaan sih berdua? Hah, gimana sih, Mon? Jadi Nen yang kena. Kalau begini, gue juga yang repot. Lagian Neni ngapain sih siang-siang pakai selimut? Gue tuh lagi gak enak badan, tau gak lo lagi sakit. Ah, kemarin masih enak. Hah, kayak yang pernah ngerasain aja lo, Mon. Maksud gue enak dipandang. Kalau lu kan enak ditendang. Sekarang juga masih enak, Mon. Buat Neni mah, apa yang kagak enak sih? Orang ngomel aja dia enak. Apalagi maki-maki lo, Mon. Lo berdua apaan sih ngobrolannya? Neni lagi nyiapin bekal buat anak-anak. Nggak usah repot-repot, Nen. Biar temen aja yang nyiapin bekal buat anak-anak. Udah gak usah, ini tugas gue, Mon. Kan Neni lagi atit. Udah, Neni istirahat aja. Ya terus yang beliin bubur anak-anak siapa? Udah, biar gue aja yang beliin. Mana duitnya? Yaudah deh, boleh juga. Nih, beliin bubur ya. Pokoknya, selama Neni atit, tugas-tugas Neni temon take over. Hah? Emang lo ngerti take over apaan? Ya ngerti lah. Take itu kan ambil. Over? Lebih. Take over? Ya kalau ada uang lebih, gua ambil. Kagak jadi. Cindy, Randy. Nen. Gue boleh kasih saran nggak sama lo? Saran apa? Selama lo kerja di sini, lo jangan sakit ya. Sekali aja lo jangan sampai sakit. Biasa aja, gak usah lebay. Muka lo aja udah lebay. Bener, Nen. Kalau lo sakit, hati gue hancur berkeping-keping kayak si dibajakan. Gue yang sakit, kenapa lo yang sedih? Ya kan gue punya rasa, Nen, sama lo. Gak usah dicuekin. Pakai nanya lagi rasa apaan. Nen, gue itu punya sepotong cinta yang selalu gue siram setiap hari. Supaya nanti tumbuh berkembang hanya untuk. Yo, kaget kan lo? Udah lama, Nen, gue membentuk. Adil! Maaf, Pak. Pantesan Neni kaget. Bapak nggak ikut kaget? Gak masuk. Diem apa? Gak masuk. Randy, buruan. Ntar aku telat nih. Pak Temon nih. Kok Pak Temon sih yang disalahin? Makanya Randy, kalau mau dipakein sepatu, kaki jangan gerak-gerak. Susah nih masuknya. Gak masuk. Masuk juga lo. Dasar anak bandel. Udah dibilang jangan bergerak-gerak kakinya, masih gerak juga. Pak Temon, yang bergerak itu bukan kakinya Randy, tapi sepatunya aja yang bergerak. Sepatunya apaan? Jelas-jelas kakinya yang bergerak. Kalau kakinya Randy yang bergerak, pasti yang masuk mulut Pak Temon itu kakinya Randy. Iya ya. Pinter juga nih bocah. Pinter ngeles. Ya ampun, kok jam segini masih ngobrol sih? Pak Temon tuh ngajakin bercanda melulu. Mon lo yang bener dong, Mon. Tuh anak mau sekolah.
Lu jangan ngajakin bercanda begitu, ntar bisa telat tuh anak. Siapa yang ngajakin bercanda? Teraniaya iya. Randy, cepet pakai sepatu buruan. Iya. Udah. Nah tuh bisa pakai sendiri. Nen, gue boleh ngasih saran nggak? Nggak boleh. Belum juga ngasih saran udah nggak boleh. Mendingan lu nggak usah nganter anak-anak deh. Lu kan lagi atit yang. Nanti kalau atitnya tambah parah gimana? Abang juga yang repot. Atit pala lu peang. Ini anak-anak nih tanggung jawab gue, Mon. Iya gue tahu. Anak-anak itu tanggung jawab lo. Tapi lu kan tanggung jawab gue, Nen. Ntar kalau misalnya ada apa-apa di sekolah gimana? Mikir, pakai otak mikir. Emangnya gue biasanya mikirnya pakai apaan kalau nggak pakai otak? Gigi. Kasihan deh. Lain kali kamu lap muka saya lagi, saya pecat kamu. Ya maaf, Pak. Masa ngelap muka aja sampai dipecat? Itu namanya tidak sopan. Kok nggak sopan? Saya kan ngelapnya pakai kanan. Kalau pakai kiri baru nggak sopan. Randy, sini. Ayo, buruan. Ini waktunya Nanti udah pada telat lagi, mepet. ayo. Jangan buat ini dong, ini lagi nggak enak badan ya. Ayo masuk. Apa? Nini, Iya, Pak. kamu sakit ya? Iya nih, Pak. Hidungnya agak tersumbat, terus tenggorokan saya nggak enak buat telan, Pak. Badan saya juga agak-agak anget. Yaudah, kamu nggak usah antar anak-anak. Biar Abdel yang antar, ya? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Tadi lu gue suruh nggak mau. Sekarang mau. Tergantung siapa yang ngajak. Mon, kamu bantuin saya mindahin meja komputer, ya? Loh, Bapak nggak jadi kerja, Pak? Mood saya sudah hilang gara-gara kamu. Mon, Maaf Pak, mood saya juga hilang gara-gara ngeliat Abdel. Mon! Maaf Pak. Mood saya udah ketemu lagi Pak. Bener tuh, Nen, kata Pak Kosan. Lo di rumah aja, biar gue yang nganter anak-anak. Lo makan yang banyak ya, biar cepet sembuh. Lagi nggak nafsu makan, mulut lagi pahit. Lo mau buah? Buat seger-seger gitu, gue beliin ya. Boleh. Lo mau buah apaan? Anaknya apaan ya? Duku aja deh. Duku ya? Oke, buat lo sih pasti gue beliin. Bagus deh, thank you ya. Nen, punya uang recehan nggak? 10 ribuan nggak kepake gitu? Buat apaan? Buat beli duku. Bedaki lo. Ayam 2 ikat. Lagi nulis apaan Nen? Kalau mau ngasih surat cinta buat temen mah nggak usah pakai birokrasi gitu, ribet. Langsung aja ngomong. Dede lo tuh terlalu overdosis ya, sama kayak gigi lo. Gue ini lagi catetin bahan belanjaan buat sayurannya anak-anak. Biar temen aja yang belanja ke pasar. Emang lo mau ke pasar? Ya kan temen udah bilang, selama Neni atit, tugas Neni temen take over. Gue gak mau. Kok nggak mau? Gue mau pekerjaan gue lo overtake. Overtake? Maksud Neni? Iya, kalau take over kan uang kembalian boleh diambil. Kalau overtake nggak boleh ambil uang kembalian. Ya udah, temen janji nggak bakal ngambil uang kembalian. Asal Neni di rumah istirahat biar cepet sembuh. Jadi kan temen nggak kepikiran terus. Emang lo punya pikiran? Hah? Ada, tapi fotokopian. Nyesel gue pakai nawarin buah ke Neni. Duit gue tinggal 4.000. Gimana ya dapat duku harganya 4.000? Duku. Alhamdulillah. Duku naik. Aduh. Kiamat tuh. Udah nggak jualan rujak lagi dia. Biasanya jualan rujak keliling dia. Sekarang dia jualan duku. Bisa pas gitu, kayak sinetron stripping.
Wah, Ki, gak jualan rujak lagi? Iya, Del. Coba-coba alih profesi. Dari tukang rujak, sekarang jualan duku mah bukan ahli profesi, Ki. Habis apaan dong? Ahli tempat. Duku Palembang nih, Ki. Iya, Duku Palembang. Ajak aja ngomong Palembang. Ntar juga dia nyautin. Si Aki ada-ada aja nih. Berapa sih kilonya, Ki? Gua nggak jual kiloan, jual per biji. Soalnya modal gua cekak. Jadi gua nggak bisa jual banyak-banyak. Oh gitu, manis kan nih? Cobain aja. Gula aja kalah manis. Sama duku ini? Ya bukan, mau biang gula. Jelas aja, dibandinginnya sama biang gula. Tapi manis juga loh. Ya alhamdulillah. Kok ngucap alhamdulillah, Ki? Ya, emang bersyukur nggak boleh? Ya boleh. Manisnya. Tapi matanya jangan ngelirik ke saya gitu dong, Bang. Maaf, Bu. Nggak sengaja. Ngelirik nggak sengaja. Sebijinya berapa, Ki? 2.000, 10 biji. Ya, mahal banget. Masa beli 2.000 dapat 10 biji? 2012 deh. 2012 sih kita udah mati, Bang. Ah, Ibu. Kebanyakan nonton film 2012 nih. Ini pada ngobrol aja. Mau beli duku apa enggak sih? Ya jadi, kalau 2000 dapat 12, saya beli deh. Ya udah deh. Tapi jangan bilang-bilang yang lain. Emang kenapa, Ki? Soalnya sama yang lain 2.000 dapat 15. Untung nggak panas. Mendingan naik ojek daripada naik taksi, boros. Masa muka udah boros, uang harus boros juga? Nah, dia tuh si Udin tukang ojek. Kagak kelihatan dari tadi. Lagi mojok deket pohon, gua kirain burung celepuk. Jack! 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 Den! Den! Iya lo! Udah jelek, budak lagi. Gimana sih lu, Din? Dipanggil-panggil, udah gak budak lagi lo. Lu manggil gue, Mon? Bukan, gua manggil pohon. Dimanggil lu lah. Dipanggil-panggil, jak, nggak noleh-noleh lo. Mon. Nama gue itu Udin Penyok, tukang ojek paling ganteng di pangkalan gue. Nama gue bukan Jak-Cek, tahu? Wih. Mau kemana lu? Mau besuk orang sakit ya, Mon? Emang malu sakit? Minta dibesuk. Dasar Oon. Udah tahu bawa keranjang gini. Iya, gua mau pergi ke pasar. Pakai nanya segala lo. Mon. Lagian lu tuh nggak ada pantas-pantasnya kalau pergi ke pasar. Lu tahu nggak? Kalau lu sampai pergi ke pasar, pasti anak-anak kecil pada ngikutin. Pada ngikutin? Ya iyalah. Lu pasti dikira topeng monyet. Mari, Min. Pergi ke pasar. Ganggu aja lo. Ayo anterin gue. Lagian lu biasanya kan belanja di tukang sayur lewat, Mon. Ngapain juga ke pasar? Nggak usah ikut campur lo. Ini urusan pribadi gua sama Neni. Gue lagi nolongin Neni belanja di pasar buat masakin anak-anak. Emang Neni kenapa, Mon? Lagi sakit. Oh, Neni sakit. Ya udah buruan anterin gue Besok Neni, Mon. ke pasar. Oh, Neni sakitnya di pasar ya? Sayang, nggak ada hansip yang lewatin. Mau ngapain, Mon? Gue mau pinjam dodol basinya buat mentung pala lo biar pinteran dikit. Sakit di pasar. Ayo anterin gue.
banget sih, Mon. Dulu, gue bingung naiknya, Din. Ya udah tinggal naik aja cepet lah. Tasnya gimana? Udah, tasnya masuk sini. Nah, gitu dong. Mon, munduran dikit apa sih? Ah, Gak bisa ada tas nih. Lu bisa bawa motor gak sih? ya bisa. Mundur. Lagi. Cukup gak? Lagi. Masih sempit? Lagi, Mon. Wah, bagian dong. Nah, ini kayaknya pas nih. Oke, kita berangkat, Mon. Loh, Din, gua gimana, Din? Din! Din, gua ketinggalan, Din! Gua ketinggalan, Din! Apa mas? Paling motor ya mas? Orang itu tuh. Tenang mas, biar saya kejar mas. Ayo. Iya. Ya. Bukan Mas. Mas. Ya. Gimana nanti nasibnya si Udin tuh? Udah penyok, tambah penyok lagi. Lu maling motor ya? Hah? Tar dulu. Maling motor apaan sih? Enggak, gue bukan maling motor. Alah, jangan-jangan lu juga yang maling motor adik gue. Enak aja, Mas. Gue ini tukang ojek, tahu? Alah, maling mana ada yang ngaku. Ayo hajar. Hajar aja udah. Gue ini bukan maling. Sekarang gue tanya, siapa yang ngasih tahu kalau gue ini maling? Din. Loh, Nah ini dia orang ini. Ya, dia yang bilang lu maling motor. Oh, jadi lu, Mon. Loh, sayang, kok udah pulang? Randy. Ini gurunya lagi nyelawat, jadi semua murid dipulangin cepat. Nih, duku buat lo. Oh iya. Makasih ya. Manis nggak nih? Kalau dibandingin muka lo sama manisan muka lo, Nen. Oh iya jelas dong. Cobain dulu ya. Ini kalau nggak manis barang kembali ya. Bisa aja, Neni. Lo mau ngeracunin gue? Hah? Lo niat ngasih apa enggak sih sebenarnya? Ini tuh asem banget tau nggak? Tadi manis, Nen. Manis dari Hong Kong. Denger ya, ini namanya bukan duku tapi belimbing sayur. Bukannya sembuhin penyakit malah bikin para penyakit tau nggak? Gak apa-apa, Nen. Kalau sakit lo parah, kan ada gue yang ngurusin. What? Hey, hello. Nih, lo makan. Lo cobain deh itu ya. Gimana sih, Ki? Dukunya asem semua tuh. Saya jadi dimarahin deh. Asem. Abdel. Emang dasar lagi apa sih lo? Oh, pantesan. Pas saya lagi nyobain, terus saya bilang manis. Kiamat bilang alhamdulillah. Bersyukur saya dapat yang manis. Del, itu namanya trik orang dagang. Payah lo, Ki. Jualan duku yang muda-muda. Ya udah, ntar sore gue ke rumah lu. Gue bawain duku yang manis-manis. Tapi kalau sekarang lu minta ganti, ya nggak bisa. Duku gue udah habis. Bener ya, Ki? Ntar sore ke rumah. Iya, kalau gue bohong nih, biar gue disambar petir. Mana ada petir yang mau nyamber Aki? Emangnya kenapa? Ya nggak usah disamber juga, ntar mati sendiri. Buset deh, Mon. Lama banget sih ke pasarnya. ya gimana nggak lama. Tadi waktu balik, gua muter lewat bawah jalan layang. Lu tuh sebenarnya mau ke pasar atau mau piknik, ha? Sorry, Nen. Gue tadi menghindari insiden kecil. Oh ya, Pak Kosan masih nungguin gue ya? Dia tadi udah pergi sendiri. Nyetir sendiri? Ya lo pikir berdua? Ya bisa aja. Ya bisa nabrak. Lah, Mon, kan gue nyuruh lo beli bayam. Kenapa lo beli sawi sih? Bayamnya tadi habis. Yang ada tinggal sawi, ya gue beli sawi. Ya tapi beda dong, Mon. Bayam itu mengandung zat besi, sementara tuh sawi nggak mengandung zat besi, tau nggak lo? Gue tahu, Nen, lu bakal ngomong kayak gitu. Makanya gue sudah mengantisipasi. Maksudnya? Yang gue beli ini
bukan cuma mengandung zat besi doang, tapi langsung dari sumbernya. Nih, besi murni. Hei, tunggu. Ada apaan sih, Din? Kayak gempa bumi aja. Sorry, Del. Suara gue kekerasan ya? Bukan suara lo, muka lo tuh kayak gempa bumi. Del, muka orang sebel ya kayak gini ini. Emang lo sebelah sama siapa, Din? Sama si Temon. Mana tuh Temon? Hei, Mon! Keluar lo! Mon! Emang kenapa sih, Temon? Del, hampir aja gue mau diajar sama orang-orang. Gue dikirain nyuri motor. Temon tuh yang bilang kalau gue nyuri motor. Hei, Mon! Keluar lo! Lo maling bukan? Bukan. Ya nggak usah marah. Oh iya ya. Kalau lo emang maling motor beneran, dituduh kayak gitu, lo wajib marah, Din. Biar kayak orang bener. Nah, lo maling motor bukan, terus ngapain marah? Nanti malah dikirain orang-orang lo maling motor beneran. Wah, bener juga lu, Del. Makasih ya, Del. Untung lu ngingetin gue. Ya udah deh, gue nggak jadi marah sama Temon. Ntar kalau gue marah sama Temon, dikira maling beneran gitu kan? Iya. Ya udah, lo ngojek lagi, Ki. Gua mau bobo siang. Boleh, bobo siang. Kayak anak majikan aja lu. Din, mau anak majikan kek, mau anak pembantu kek, mau anak genderuwo kek. Kalau mau bobo siang, ya boleh-boleh aja. Asal bobonya nggak malam-malam. Oh iya juga ya. Lagian gue emang harus bobo sekarang, Din. Biar nanti sore begitu kiamat datang, gue kagak lagi bobo. Kiamat? Nanti sore mau dateng, Del. Iya, emang kenapa? Oh, bohong lu. Din, kalau gue bohong, gue rela dipecat dari kerjaan gue yang sekarang. Waduh, kalau gitu gue pulang dulu ya, Del. Gue mau kasih tahu saudara-saudara gue kalau ntar sore kiamat mau datang. Bisa ya? Kenapa jadi ngacir sih, Udin? Oh, pasti saudaranya pada punya utang semua sama kiamat. Jadi dibilangin untuk pada ngumpet. Udin, punya utang ditinggal ngumpet. Kapan lunasnya? Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa cerita dong? Cindy, Jangan nangis. Neni, biar temen aja. Kenapa, Cindy? Apa gua kata? Makanya lu nggak usah pegang-pegang si Cindy. Dia jijik sama lu. Emangnya gue bersisik? Kok jijik? Kenapa sayang cerita? Cerita sama ini. Kenapa? Kenapa ada apa? Hah? Oh, pasti karena nggak dijemput sama si Abdel nih. Terlaluan si Abdel. Nggak bisa dikasih tanggung jawab. Iya sayang. Bukan, Cindy nangis bukan karena nggak dijemput. Iya, terus karena apa sayang? Kenapa? Kenapa ada apa? Hah? Tadi Cindy naik ojeknya Bang Udin. Oh, gara-gara si Udin. Kurang ajar si Udin. Pasti kamu dijailin. Bukan, tadi kata Bang Udin nanti sore kiamat akan datang. Kita semua akan mati. Aduh Mon, berarti ini hari terakhir kita dong Mon. Berarti kita semua akan mati. Nggak mau. Kita harus cepet-cepet ijab kabul. Percayaan sih lo. Cindy? Kok nangis? Papi takut, Pi. Iya Pi. Maksudnya Pak, kita semua takut katanya nanti sore bakal kiamat Pak. Jadi berita yang ada di luar rumah kita itu benar. Oh, jadi di luar komplek penduduk juga pada heboh Pak? Jalanan di ujung komplek dekat masjid penuh orang. Mereka pada nangis, ketakutan. Karena mereka yakin kalau kiamat akan datang nanti sore. Saya nggak nyangka kalau kalian mempercayai isu tersebut. Emangnya Bapak nggak percaya Pak? Tapi sekarang saya jadi takut. Papi takut.
Apa? Kan kiamat bentar lagi. Yang kita gak Kalau mau banyakan sama gue, Nen. Gue mesti nyari si Udin nih. Gue mau lebih yakin apa kiamat datang sore ini. Tapi si Udin marah nggak ya sama gue? Soalnya kan dia tadi nyaris dikeroyokin warga gara-gara disangka maling motor. Gawat nih. Kalau sampai si Udin marah-marah, nanti gue dibunuh lagi. Mati, nggak bisa ngeliat kiamat. Sini lo. Loh, kok temen malah masuk sih? Mon! Mon, buka dong, gua ada perlu nih. Lu mau marah nggak? Enggak, Yang benar. beneran. Ini soal kiamat, Mon. Bukain dong. Tuh kan lu masih marah. Apa-apaan sih lu? Orang gue mau minta maaf, lu malah tidak tolong-tolong. Halo, mau minta maaf? Apa mau nyakitin gue lo? Alah, Mon, dipeluk aja pakai sakit sih. Dipeluknya sih nggak sakitin. Kaki lu ninyik gue. Sorry, Mon, gue sengaja. Mon, sebenarnya gue kesini mau minta maaf sama lu. Soalnya tadi gue mau ajar lu. Untung gue keburu sadar, Mon. Kalau gue juga punya banyak kesalahan sama lu. Gue udah jelek-jelekin lu, biarpun muka lu udah jelek. Gue bilang ke orang-orang kalau lu itu mirip tapir, monyet, gorila. Pokoknya 15 binatang udah gue sebutin, Mon. Kok 15-5, Den? Satunya mana? Lagian ngapain sih lu, Den? Pakai ngaku-ngaku dosa lo terus minta maaf ke gue? Loh, emang lu nggak tahu, Mon? Nanti sore, lu, gue, Abdel, Neni, semuanya akan mati. Kiamat, Mon! Jadi, isu mau datang kiamat nanti sore, itu bener, Den? Itu bukan isu, Mon, tapi beneran. Gue dapat dari sumber yang dapat dipercaya. Makanya, Mon, sebelum kita semua mati, kita sebaiknya saling bermaaf-maafan, mengakui dosa masing-masing. Mon. Den, maafin gue ya, Den. Maafin gue ya, Mon. Maafin gue juga ya, Den. Maafin gue, belum bisa bayar utang ojek lo 30.000. Anggap lunas aja ya, Den. Gak bisa, Mon. Kalau utang harus tetap bayar. Tapi kan udah mau kiamat, Den. Orang-orang pada mau mati. Lu uang buat apaan? Yang mati kan orang-orangnya, Mon. Duitnya nggak mati kali. Mas Brana lu nggak pantas jadi tukang ojek, Den. Terus jadi apaan dong? Rentenir! Kayaknya udah kiamat nih. Iya, Bu. Neni cuma mau minta maaf sama Ibu kalau Neni banyak salah ya, Bu. Iya, Bu, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nen, kiamat kan mau tiba. Boleh kan kalau gue pengakuan dosa sama lo, biar dimaafin? Iya, gue maafin. Emang kenapa sih? Sebenarnya malam itu yang ngintip kamar lo bukan Abdel doang. Gue juga ikut ngintip, Nen. Iya, gue udah maafin. Ya udahlah, itu juga udah lama, kok udah lewat. Terus waktu Neni nyuci baju anak-anak jadi merah semua, itu juga gara-gara gue, Nen. Gue masukin obat merah ke mesin cuci. Iya, nggak apa-apa, gue udah maafin. Satu lagi, Nen. Neni pernah kehilangan daster kan? Nah, itu yang ngambil gue, Nen. Tapi sampai sekarang juga masih gue simpan. Gue taruh di bawah bantal. Jadi kalau gue mau tidur,
suka gue cium-ciumin dulu. Nah ini nggak bisa dimaafin. Lu kurang ajar ya lama-lama ya. Balik itu daster. Kok jadi sewot gitu? Oh iya jelas gue sewot. Masalahnya itu bukan daster gue. Itu dasternya Mbok Iem yang gue pinjam waktu gara-gara gue kehujanan. Punya Mbok Iem? Yang tukang sayur itu? Pantes. Wasem. Nyet. Puas. Yeah. Bapak bawa pergi ya? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Saya mandi dulu ya, Pak. Nggak mandi nggak apa-apa, Del. Saya nggak kemana-mana kok. Saya cuma mau kasih gaji kamu. Nih, 3 bulan gaji kamu. 3 bulan, Pak. Wah, mimpi apa saya semalam ya, Pak? Hari gini udah gajian. 3 bulan lagi sekalian. Anggap aja 2 bulan itu pesangon kamu. Jadi saya dipecat, Pak. Oh, enggak. Saya nggak pecat kamu, Del. Justru saya pengen angkat kamu jadi saudara saya. Kamu bisa tinggal di sini dan jangan merasa jadi supir lagi. Ya, anggap saja saya ini om kamu. Bapak bercanda masa? Saya keponakannya Bapak. Yang pas itu kita kakak adik. Muka kita kan mirip, orang juga percaya. Ya. Boleh terserah kamu lah, Del. Tapi Bapak sehat kan, Pak? Saya sehat-sehat aja, Del. Syukurlah kalau begitu, brother. Saya juga mau minta maaf. Saya sering bentak-bentak kamu, marah-marahin kamu dengan kata-kata kasar. Saya minta maaf. Iya, Pak. Tapi kok jadi gini sih? Permisi Pak, maaf ada telepon dari Batam nyari Bapak. Oh iya, terima kasih, Nen. Iya Pak. Del, Iya. saya tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Sini dulu. Wah, tumben. Gue tarik kagak nolak lo. Ya, udahlah hitung-hitung amal buat lo. Wah, berarti boleh dong. Lebih dari sekedar megang-megang ayo, Gang. Hey, kita bukan muhrim ayo krim ya. Ya udah, gue cuma pengen nanya sama lo, ayo lo. Pak Kosan kenapa ya? Kok aneh banget? Tadi gue dikasih gaji sekaligus 3 bulan. Udah gitu, dia nganggap gue saudaranya. Udah gitu, dia pakai minta maaf lagi. Ya, gue juga sebenarnya mau minta maaf ayo sama lo ya. Kalau misalnya selama ini gue kasar, terus sering ngerendahin lo, ya gue mau minta maaf ayo sama lo, ya. Waduh, lo malah bilang begitu. Jangan bikin gue tambah stres deh. Iya, sweetheart. Wait a minute ya, Neni di sini. Ntar aja deh ngobrolnya. Si Cindy udah bangun soalnya, ya. Ada apaan ya? Si Temon minta maaf sama gue. Neni minta maaf juga. Si Bos minta maaf juga sama gue. Ada apa ya? Bentar ya, Ki. Gue pencet belnya dulu. Buat apaan? Ya biar orangnya keluar. Orangnya keluar dari situ. Aduh, susah ngomong sama tukang duku. Lo, Din. Iya, Del. Nih, lu dicari sama Aki. Ki, ayo masuk, Ki. Waduh, rumah lu gede amat, Del. Bukan rumah saya, ini rumah majikan saya. Berarti lu nggak tinggal di sini dong. Saya tinggal di sini. Ya berarti ini rumah lu. Bukan, Ki. Saya kerja di sini, jadi saya tinggal di sini. Numpang. Lagian jadi ngapain ngurusin tempat tinggal saya sih? Dukunya mana? Nih, Del. Gua bawain duku manis-manis buat lu nih. Nih, lu cobain dulu dah. Nah, gitu dong. Itu berarti Aki adalah pedagang yang profesional, menepati janji. Bentar, Del. Gue boleh nggak ikutan masuk? Gue pengen ketemu Pak Kosan sama Neni. Soalnya gue belum minta maaf sama mereka, Del. Ya udah, mumpung lagi pada baik tuh. Udah masuk. Gitu dah. Terus motor gue? Emang motor lo mau minta maaf juga? Ya, enggak sih. Ya udah tinggal di situ aja. Terus ntar kalau hilang gimana dong? Ya nggak apa-apa, Din. Asal jangan pas lo naikin dia hilang. Pak Kosan, saya di sini mau minta maaf.
Saya sering jelek-jelekin Pak Kosan. Ya ini cuma masalah kecemburuan sosial doang kok. Ya, kita saling memaafin saja ya, Din. Makasih, Pak. Jadi. Neni, Ah, gue juga mau minta maaf sama elu. Gue udah sering godain elu. Gue udah kurang ajar. Iya, gue maafin lo. Kalau gue punya salah, gue juga minta maaf ya. Neni, makasih ya. Lu Mon. Sorry Den, lo hampir melanggar batas wilayah gue. Mana kiamat ya? Kiamat! Kiamat! Wah, kiamat udah datang. Kiamat! Oke anak-anak, main rubuh. Ayo. Keluar sayang. Kiamat! Kiamat! belum nikah. Kiamat! Kiamat! Ya. Ini! Ya, maaf, udah nggak tahan kebelet, jadi biasa di sana. Del, ini siapa? Kiamat. Kan gue udah bilang kiamat sore ini bakal datang. Mau nganterin duku yang manis buat gantiin duku gue yang asem. Terbukti kan? Terbukti. Terbukti pala lo tuh. Gue kirain kiamat akhir zaman. Oh, jadi kamu yang bikin panik semua orang. Oh, keterlaluan kamu, Del. Brengsek lo. Kau redupkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Peter Pan is Konsisten. sangat sensasional. Bagai bintang di surga Gua pamitkan. mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Romantik, misterius. Pernah banget di hati gue. Is my legend.